Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reza Satya Nugraha, terus NPM saya 22150610087. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan suatu materi yang ada pada mata kuliah jaringan komputer. Ini secara umum saja itu ada arsitektur topologi yang di dalamnya itu ada topologi jaringan. Lalu, pengertian sendiri dari topologi jaringan pada jaringan komputer itu, dia itu adalah suatu susunan atau pola hubungan fisik dan logis antara perangkat-perangkat dalam suatu jaringan. Ini mencakup bagaimana perangkat-perangkat tersebut terhubung, terus ada metode komunikasi data di antara mereka, serta struktur keseluruhan dari jaringan yang ada pada jaringan komputernya lah. Lalu berikutnya itu ada jenis-jenis topologi. Yang pertama itu ada topologi fisik. Nah, topologi fisik ini dalam jaringan komputer merujuk pada susunan fisik dari koneksi antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Ini itu mencakup layout fisik seperti kabel, konektor, terus perangkat jaringan seperti switch dan router. Nah, topologi fisik ini menentukan bagaimana perangkat-perangkat tersebut secara fisik terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan. Lalu topologi fisik ini sendiri itu juga telah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada point-to-point connection, lalu yang kedua itu ada multi-point connection. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada topologi logis. Nah, topologi logis ini sendiri dalam jaringan komputer itu merujuk pada pola komunikasi data yang diatur oleh protokol jaringan. Itu terlepas dari layout fisik dari perangkat-perangkat dalam jaringannya. Nah, topologi logis ini menentukan jalur data yang diambil oleh paket-paket informasi saat bergerak dari suatu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan. Secara keseluruhan sendiri, terdapat 9 jenis topologi logis. Yang pertama itu ada topologi bus, lalu topologi ring, topologi mesh, topologi star, topologi tree, terus ada topologi peer-to-peer, linear, terus ada juga hybrid, yang terakhir itu ada WLAN. Nah, untuk tugas utama sendiri pada video kali ini itu kan menjelaskan topologi yang saya temukan di dalam internet. Nah, di internet sendiri setelah saya search-search, saya menemukan topologi yang ada pada PT Antar Suryajaya. Nah, pada PT Antar Suryajaya sendiri ini topologinya ini memakai topologi tree. Jadi, topologi tree ini sendiri itu memiliki fitur utama yang pertama itu ada perangkat terpusat. Nah, jadi di dalam topologi tree ini itu ada suatu perangkat pusat yang biasanya itu diisi oleh switch atau router yang menghubungkan semua perangkat lain dalam jaringan. Lalu dia itu ada struktur hierarkisnya. Jadi perangkat-perangkatnya itu terhubung dari perangkat pusat, terus ada cabang lagi ke bawah sampai ke perangkat terendahnya lah. Lalu jadi di topologi tree-nya ini koneksi titik ke titiknya itu biasanya memiliki koneksi dedikasi ke perangkat pusatnya sendiri atau perangkat tingkat lebih tinggi dalam hierarkinya lah. Nah, seperti yang dilihat di sini ada 1841 router 0. 1841 router 0 ini sendiri merupakan perangkat pusat dari topologi PT Antar Suryajaya ini. Lalu di bawahnya itu ada 2950T24 utama, ini switch. Jadi dari router ini tadi dia turun membuat cabang ke switch ini sendiri. Nah, di dalam switch utama ini sendiri itu ada switch keuangan sama pemasaran. Nah, di keuangan ini itu ada beberapa PC, yaitu ada PC 0, terus ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Itu yang dikhususkan untuk um, mengirim data ataupun bertukar data ke switch keuangan inilah. Jadi nanti dari switch keuangan ini nanti dia bakal mengirim data lagi ke switch yang utamanya ini 290T24 utama. Lalu di pemasaran sendiri kan switch keduanya itu yang pecahan dari utamanya tadi dibuat cabang kayak di topologi trik tadi itu ada PC 5, PC 6, PC 7, PC 8 sama PC 8 sama PC 9. Nah, sama seperti di switch keuangan tadi. Jadi di pemasaran ini dia menghubungkan ke PC-PC tadi saling bertukar data yang dimana nanti jika udah itu tadi dari switch pemasaran akan mengirim data ke switch utama tadi terus masuk ke router tadi. Nah, jadi dalam jaringan ini dia itu ada hierarkinya kan kayak topologi tadi.
dengan perangkat yang terhubung ke switch atau router pusat membentuk struktur mirip pohon. Jadi kayak ini nih, kan dia mirip pohon dari eh, atas sampai ke akar-akarnya kayak gitu. Nah, keuntungan dari topologi tree ini sendiri, dia memiliki relatif mudah untuk menambahkan perangkat baru ke jaringan dengan menghubungkan ke switch atau perangkat pusat yang sudah ada. Jadi kalau kita mau nambah switch, jadi kita tinggal nambah perangkat lah dari switch ini, misal switch sampingan yang akan dihubungkan ke router utama sendiri. Lalu jika ada satu perangkat atau kabel yang gagal, biasanya dia tuh memengaruhi cabang tertentu dari jaringan terbuka itu atau meminimalkan dampak secara keseluruhan pada jaringan. Jadi jika ada suatu perangkat yang gagal, nggak semuanya, jadi nggak semuanya itu kena gitu loh, nggak kena efeknya lah. Nah, untuk keamanan sendiri di topologi tree ini itu lebih mudah untuk menerapkan langkah-langkah keamanan dan mengelola kontrol akses jaringan karena struktur yang terpusat. Lalu ada juga kekurangan dari topologi tree ini sendiri, itu dia tuh berketergantungan pada perangkat pusat. Jadi seluruh jaringan ini dapat terganggu jika perangkat pusat ini mengalami kegagalan. Kayak router 0 ini jika dia rusak, jadi seluruh perangkat cabangnya ini tidak berfungsi. Nah, sebaliknya tadi jika cuman kayak PC 8 yang rusak, itu nggak akan mempengaruhi perangkat-perangkat lainnya. Terus untuk penggunaan kabel yang meningkat kelemahannya ini. Jadi saat jaringannya berkembang itu mungkin diperlukan lebih banyak kabel untuk menghubungkan perangkat ke perangkat pusat atau sistem tadi. Jadi kayak ini kan udah banyak nih kabelnya kan. Jadi kalau kita mau nambah switch lagi, itu bakal nambah kabel lagi yang mungkin kalau direalisasinya bakal membuat biayanya itu lebih besar lah. Lalu untuk kendala kinerjanya sendiri, kinerjanya ini dapat terpengaruh jika perangkat pusat atau sistem kasasi menjadi kelebihan beban dengan lalu lintas. Jadi kalau perangkat pusatnya ini tadi kelebihan beban itu bakal mempengaruhi juga ke perangkat-perangkat cabangnya lah. Nah, untuk di video ini cuman eh, cukup sepertinya untuk yang bisa saya jelaskan. Itu tadi ada pengertian topologi secara umum, lalu ada jenis-jenis topologi juga, sama yang terakhir itu tugas utamanya itu topologi penjelasan tentang topologi di perusahaan yang terdapat yang dapat ditemukan di suatu internet. Sepertinya cukup dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.